Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersholawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang terlihat begitu kotor, lusuh, dan dianggap menjijikan, ternyata membawa sesuatu yang mampu membungkam ratusan orang? Pernahkah kita tertawa melihat orang lain yang kita kira hina, tapi justru kita sendiri yang akan menangis di akhir? Inilah kisah tentang seorang wanita gelandangan yang datang ke pesta mewah mantan kekasihnya dan membuat semua orang terdiam. Dengarkan kisah ini hingga akhir, karena barangkali kita bisa melihat bayangan diri kita sendiri di dalamnya. Langkah-langkah kaki terdengar pelan di pelataran sebuah gedung pernikahan megah di pusat kota. Hari itu langit cerah, karpet merah terbentang di tangga masuk, dan iringan musik romantis terdengar dari dalam aula besar berpendingin ruangan. Tapi dari kejauhan, datanglah sosok yang membuat suasana sedikit bergetar. Seorang wanita muda, berumur sekitar 25 tahun, mengenakan kaos krem yang tampak kotor dan robek di beberapa bagian. Celana panjangnya penuh noda lumpur. Rambutnya kusut, dibiarkan tergerai tanpa ikatan. Wajahnya pucat dan kotor, seolah tak pernah dibasuh air. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah bungkusan kecil dari kain batik tua. Namanya Dina. Seorang satpam yang berjaga di pintu masuk sempat berdiri dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arahnya. Beberapa tamu yang baru turun dari mobil mewah menoleh dengan ekspresi heran dan risih. Ada yang berbisik, "Astagfirullah, siapa itu? Dari mana datangnya orang kayak gitu? Gila, kok bisa masuk ke sini sih? Ini acara orang penting." Dina berjalan terus, menunduk, melangkah hati-hati. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya kuat. Ia sudah mempersiapkan keberanian ini berbulan-bulan lamanya. Dan hari ini adalah waktunya. Gedung pernikahan itu milik keluarga pengusaha terkenal. Aula besar dipenuhi bunga mawar impor dan lampu kristal yang menggantung dari langit-langit tinggi. Di tengah panggung, duduk sepasang pengantin dalam balutan busana adat modern. Sang mempelai pria mengenakan beskap coklat muda dengan hiasan emas. Dialah Raka, mantan kekasih Dina. Raka duduk di samping pengantin wanita yang cantik, Siska, anak dari pemilik jaringan klinik swasta di kota itu. Kamera dari berbagai sudut terus memotret mereka berdua. Wartawan dan tamu undangan sibuk mengabadikan momen. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa kisah pernikahan megah itu akan berubah hanya karena kedatangan seorang wanita yang mereka anggap hina. Saat Dina mulai menaiki tangga menuju pintu aula, dua satpam bergerak cepat menghalanginya. "Maaf, Bu, ini area khusus undangan. Tidak boleh masuk. Saya hanya ingin menyerahkan sesuatu. Tidak akan lama. Bawa saja ke petugas hadiah di samping. Tapi maaf, Anda ini siapa?" Dina menatap mereka, lalu menunjukkan secarik undangan yang sudah kusam. Ada noda air di sudutnya, tetapi namanya tercetak jelas di situ. "Saya, Dina." Salah satu satpam terlihat bingung. Ia berbisik pada rekannya. "Ini nama yang ada di daftar undangan tambahan. Disuruh masukin semalam." Setelah beberapa detik kebingungan, mereka membiarkannya lewat. Tapi langkahnya terus diawasi. Dina masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan lampu gemerlap, aroma bunga mahal, dan iringan musik jazz lembut. Hampir semua kepala menoleh. Seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya ungu berbisik dengan sinis. "Siapa suruh masukin orang kayak begitu ke daftar tamu? Kacau panitianya." Dari atas pelaminan, Raka melihat ke arah suara gaduh. Pandangannya langsung tertumbuk pada sosok Dina. Matanya melebar sesaat, tapi kemudian ia tertawa kecil. "Lihat siapa yang datang. Mantanku." Tawa kecil Raka terdengar hingga ke mikrofon. Para tamu mulai berbisik. Ada yang ikut tertawa, ada yang menatap sinis. Siska, mempelai wanita, berbisik kepada Raka. "Itu mantanmu? Astagfirullah, beneran dia?" Raka mengangguk, masih dengan senyum menyeringai. Ia berkata pelan, tetapi terdengar oleh beberapa orang di sekitar pelaminan. "Dulu sih cantik.
Tapi sekarang kayak gembel. Dina tetap berjalan pelan ke arah pelaminan. Langkahnya gontai, seperti menahan luka lama yang selama ini dipendam. Setiap bisikan menyakitkan, setiap tawa sinis, hanya menambah beban emosionalnya. Tapi ia tahu, ini harus dilakukan. Seorang wanita muda dari keluarga pengantin berkata dengan keras, "Hei, kamu bikin malu di acara ini. Sana pergi, ini bukan tempatmu." Namun Dina tetap melangkah. Ia sampai di depan pelaminan. Beberapa tamu bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka mengira ini bagian dari kejutan pesta, mungkin prank atau semacam drama. Dina berdiri dengan wajah penuh debu dan mata merah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Suaranya pelan, tapi cukup untuk terdengar oleh Raka dan Siska. "Selamat menempuh hidup baru, Raka. Semoga Allah berkahi pernikahan kalian." Seketika ruangan menjadi hening. Beberapa orang berhenti tertawa. Dina mengangkat tangan, memperlihatkan kotak kecil yang sejak tadi dipeluknya erat. Sebuah kotak kayu sederhana, dibungkus dengan kain batik tua yang sudah luntur warnanya. Tapi cara ia menggenggamnya membuat banyak orang penasaran. "Aku tidak datang untuk menuntut. Aku hanya ingin menyerahkan ini sebagai amanah terakhir dari seseorang yang sangat mencintaimu." Raka mengernyit. "Apa itu?" "Sesuatu yang seharusnya kamu terima, tapi tidak dari siapapun, kecuali aku." Tangannya gemetar saat mulai membuka ikatan kain batik itu. Dan tepat saat kain itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, seseorang dari barisan depan berseru keras, Itu kotak pusaka dari ayahnya Raka." Raka langsung bangkit berdiri. Wajahnya tegang. Siska memegangi tangannya. Bingung. Beberapa tamu mulai berdiri. Suasana berubah. Dari ejekan menjadi tanda tanya besar. Dina menatap mata Raka dalam-dalam. Bibirnya bergetar. Tangannya membuka tutup kotak itu dengan perlahan. Dan saat isi kotak itu terlihat jelas, semua orang di aula itu terdiam. Suasana yang semula riuh berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi cibiran. Para tamu undangan, yang sebelumnya memandang rendah wanita berpenampilan lusuh itu, kini menatap ke arah kotak kayu kecil yang ada di tangan Dina dengan mata membelalak. Raka perlahan turun dari pelaminan. Langkahnya kaku. Nafasnya terasa berat. Ia berdiri hanya 1 meter di depan Dina, menatap lekat-lekat kotak itu. Tubuhnya gemetar. Di kepalanya, hanya satu pikiran. Mustahil. Kotak itu sudah hilang sejak ayah meninggal. "Dina, dari mana kamu dapat ini?" tanya Raka. Nadanya pelan namun penuh tekanan. Dina mengangkat wajahnya. Ia tampak lebih tenang dibanding Raka. Kotak itu kini sudah terbuka. Di dalamnya, terdapat secarik surat berwarna kekuningan, sedikit sobek di sudutnya, namun masih terbaca dengan jelas. Di baliknya ada stempel keluarga, lambang milik ayah Raka, almarhum Pak Dirman, seorang pengusaha properti ternama di kota itu. "Ayahmu yang memberikannya padaku di malam terakhir hidupnya." Kalimat itu menggema. Beberapa orang di barisan depan saling pandang. Ada yang terdiam, ada pula yang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel. Raka terlihat bingung, bahkan sedikit takut. "Tidak mungkin. Ayahku meninggal karena serangan jantung di villa. Tidak ada siapa-siapa waktu itu." Dina menarik nafas panjang. Suaranya masih tenang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Raka, malam itu, aku ada di sana. Di villa yang sama." "Apa? Kamu di villa?" "Iya. Bukan untuk mengganggumu, tapi karena ayahmu memanggilku." Suasana semakin mencekam. Beberapa orang dari pihak keluarga mulai mendekat. Siska berdiri, memeluk lengan Raka dengan cemas. Dina mulai membaca surat yang ada dalam kotak itu. Suaranya pelan, tapi tegas. "Aku, Dirman bin Syakur, menyatakan dengan sadar dan tanpa paksaan, bahwa aku menyerahkan seluruh warisan, tanah, usaha, serta aset pribadi milikku kepada wanita yang telah menyelamatkan nyawaku dan merawatku tanpa pamrih saat seluruh keluargaku pergi meninggalkanku. Namanya Dina."
Raka langsung merebut surat itu dari tangan Dina. Matanya menyusuri tiap baris tulisan. Tangannya bergetar. Ia mengenali tulisan tangan itu. Tidak mungkin salah. Itu benar milik ayahnya. Bahkan tanda tangannya pun masih tertinggal aroma khas tinta pulpen yang dulu selalu digunakan almarhum. Ini gak mungkin. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Dina tersenyum getir. Ia menunduk sebentar, lalu berkata lirih. Karena waktu itu, kamu sudah meninggalkanku. Kamu memilih wanita yang lebih kaya. Aku tidak ingin kembali hanya karena warisan. Tapi ayahmu memaksaku untuk menerima kota ini. Dia tahu, suatu saat, kamu harus tahu siapa yang bersamamu saat semua orang meninggalkannya. Siska menatap suaminya, lalu berseru lantang. Apa maksud semua ini, Raka? Kamu sembunyikan ini dariku. Raka memegang kepalanya. Ia merasa pusing. Semua kejadian hari itu seperti mimpi buruk. Ia tak pernah menyangka, wanita yang ia hina dan tinggalkan, justru menjadi pewaris harta ayahnya. Para tamu kini bergumam. Suasana berubah total. Beberapa ibu-ibu dari kalangan sosialita menatap Siska dengan canggung. Bahkan sepupu Raka pun berkata lirih. Kalau benar isi surat itu sah, berarti Dina pemilik semua usaha keluarga ini. Dina kembali menatap Raka. Kali ini tak ada kebencian di matanya. Yang tersisa hanya luka yang telah lama membeku. Aku tak datang untuk mengambil hartamu. Aku hanya ingin menyerahkan surat ini. Karena ayahmu percaya padaku. Dan aku ingin menjaga amanah itu, bukan memilikinya. Dina. Raka terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dari belakang, seorang pria tua yang sejak tadi duduk di kursi roda, berdiri dengan bantuan tongkat. Ia adalah Pak Haji Sahlan, sahabat lama almarhum Pak Dirman. Suaranya pelan tapi menggetarkan. Saya saksi. Saya ada saat Dirman menulis surat itu. Dan memang benar, ia menitipkan surat itu pada Dina. Waktu itu, ia menangis di pangkuan Dina karena merasa bersalah pada anaknya. Pada kamu, Raka. Tamu-tamu undangan tercengang. Banyak dari mereka mulai merasa malu. Beberapa bahkan keluar dari aula tanpa berkata-kata. Para kerabat dan kolega yang sebelumnya tertawa, kini menundukkan kepala. Dina berdiri kaku, seolah tak percaya bahwa akhirnya semua beban di dadanya telah ia lepaskan. Kota kecil itu kini berada di tangan Raka, dan tak ada lagi yang meragukan isinya. Dina, maafkan aku. Suara Raka lirih. Bukan aku yang harus kau minta maaf. Tapi hatimu sendiri. Karena kamu kehilangan sesuatu yang dulu sangat berharga, tapi kamu buang begitu saja. Dina kemudian berbalik. Langkahnya tenang. Ia melewati barisan para tamu yang kini tak lagi mencibir, tapi menatap penuh rasa hormat dan rasa malu. Tak satu pun dari mereka bersuara. Bahkan musik pernikahan yang semula mengiringi pesta, kini terasa seperti nyanyian duka. Raka berdiri mematung, memegang kotak kecil itu erat-erat. Siska menatapnya dengan mata berkaca, merasa terancam, dan sadar, pernikahan ini tak pernah dibangun di atas kejujuran. Dan saat pintu aula terbuka, sinar matahari sore menerpa wajah Dina yang kotor. Tapi di balik debu dan keringat itu, terpancar ketenangan. Ia datang membawa luka, tapi pergi membawa kebenaran. Langkah kaki Dina menyusuri pelataran gedung pernikahan perlahan. Debu dari sandal jepit yang ia kenakan menyatu dengan bayangan sore yang makin memanjang. Beberapa anak kecil di luar gedung sempat menatapnya dengan rasa penasaran, tetapi tak satu pun berani menyapa. Semua orang telah menyaksikan bagaimana wanita yang mereka cemooh barusan, ternyata membawa kenyataan pahit yang membungkam seluruh ruangan. Dina tak menoleh ke belakang. Di dalam sana, Raka mungkin masih memandangi surat wasiat itu, sambil memutar kembali memori yang ia lupakan. Tentang bagaimana mereka dulu tumbuh bersama. 8 tahun lalu, mereka duduk berdua di bawah pohon mangga dekat rumah tua keluarga Dina. Kala itu Dina masih mengenakan seragam putih abu-abu, sedangkan Raka baru diterima kuliah di Fakultas Hukum. Suatu saat nanti, kalau aku sudah sukses, aku bakal balik ke sini.
Aku nikahin kamu, Din, ucap Raka waktu itu, dengan wajah penuh semangat. Jangan cuma janji, Rak. Dunia itu kejam. Kamu bisa aja berubah. Gak mungkin, Din. Kamu satu-satunya yang ngerti aku, bahkan lebih dari ibuku sendiri. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Setelah keluarga Dina mengalami kebangkrutan karena hutang dan ayahnya jatuh sakit, Raka menjauh. Perlahan tapi pasti, ia menghilang. Tak ada kabar, tak ada kepedulian. Saat Dina terpaksa bekerja sebagai penjaga warung dan membantu merawat ayahnya yang lumpuh, Raka justru sibuk menghadiri pesta-pesta dan menjalin hubungan dengan perempuan dari kalangan atas. Hingga suatu hari, Raka menikah. Dan hari ini, takdir mempertemukan mereka kembali. Dina berhenti di halte tua, duduk di bangku panjang dengan bungkusan kosong di pangkuannya. Pandangannya kosong menatap jalan. Ia menarik nafas panjang, lalu menunduk. Ayah, aku sudah menyampaikannya. Ia membuka dompet lusuh yang sudah hampir robek, lalu mengeluarkan foto lama. Sebuah potret buram Dina bersama almarhum Pak Dirman, ayah Raka. Di foto itu, wajah Pak Dirman terlihat lemah tapi tersenyum. Tangannya digenggam erat oleh Dina. Dina mengenang malam itu dengan jelas. Malam di mana hujan turun deras dan tak ada seorang pun di villa tua di pinggir kota. Dina datang membawa makanan. Ia dititipi oleh Bu Narti, mantan pembantu keluarga Raka yang kini tinggal di gang sempit tak jauh dari pasar. Pak Dirman sekarang tinggal sendiri. Neng, anak-anaknya gak pernah nengok. Katanya sibuk. Dina mengetuk pintu villa dan menemukan Pak Dirman terbaring di lantai. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat. Pak, astagfirullah. Pak bangun. Ini Dina. Dengan segenap tenaga, Dina mengangkat tubuh tua itu dan membawanya ke puskesmas terdekat. Ia membayar biaya awal dengan sisa uang hasil jualan gorengan hari itu. Bahkan ia harus menjual cincin pemberian ibunya untuk biaya obat. Selama 2 minggu, Dina merawat Pak Dirman di rumah kecilnya. Setiap pagi ia memandikan tubuh rentanya, menyuapi bubur, dan membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran di telinga Pak Dirman yang tak bisa tidur. Sampai suatu malam, Pak Dirman memanggil Dina. Suaranya parau dan matanya berkaca. Maafkan aku, Dina. Anakku Raka, dia telah menyakitimu. Tapi Allah yang menyaksikan. Kamu jauh lebih mulia dari perempuan manapun yang pernah ku kenal. Dina hanya mengangguk. Ia tak lagi menyimpan dendam. Yang ia lakukan hanya karena rasa hormat pada orang tua dan amanah hati yang telah diajarkan oleh ibunya. Lalu, malam itu, Pak Dirman menulis surat terakhirnya. Dengan tangan gemetar ia menandatangani surat itu dan memintanya disimpan dalam kotak kayu kecil. Kalau aku mati, serahkan ini pada Raka. Biarkan dia tahu siapa yang benar-benar hadir saat semua orang meninggalkanku. Dina menyimpan kotak itu bertahun-tahun. Ia bahkan harus berpindah-pindah tempat tinggal karena dikejar hutang keluarganya yang belum lunas. Ia bekerja sebagai pelayan warung, pemulung botol bekas, hingga menjadi penjahit upahan. Tapi satu hal yang tak pernah ia buang, adalah kotak kayu kecil itu. Di tengah kilatan memori itu, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah halte. Raka. Wajahnya terlihat kacau. Dasi pengantinnya lepas, dan jasnya setengah terbuka. Ia menatap Dina dari kejauhan, lalu duduk di ujung bangku. Tak ada kata yang keluar beberapa menit pertama. Hanya suara angin dan kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Akhirnya Raka berkata lirih. Dina, kenapa kamu gak cerita dari dulu? Dina menoleh perlahan. Matanya tenang. Karena kamu gak pernah nanya. Dan aku juga gak mau dipandang karena belas kasihan. Aku nyesel. Din, penyesalanmu bukan urusanku lagi, Rak. Raka menunduk. Suaranya bergetar. Aku gak tahu, kalau kamu sedekat itu dengan ayah. Aku pikir kamu pergi jauh setelah kita putus. Dina menghela nafas. Ia menatap langit yang mulai gelap. Aku memang pergi jauh. Tapi bukan secara fisik. Aku pergi karena kamu udah gak nganggap aku ada. Raka terdiam. Tangannya mengepal. Sorot matanya menyiratkan rasa bersalah yang dalam.
Tapi waktu tak bisa diputar. Luka yang sudah ditorehkan terlalu dalam untuk sekadar dibalut dengan kata maaf. Setelah beberapa saat, Raka bertanya, "Sekarang kamu mau apa, Din? Kamu pemilik warisan itu. Semua orang udah tahu. Kamu bisa ambil semuanya kalau mau." Dina menoleh, menatapnya tajam. "Aku gak butuh hartamu. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa di dunia ini ada orang yang pernah kamu abaikan, padahal dia yang paling tulus." Dina berdiri. Ia menggenggam dompet lusuhnya, lalu berjalan perlahan meninggalkan halte. Raka hanya bisa menatap punggung wanita itu semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di ujung gang kecil. Sinar lampu jalan menerpa permukaan jalan yang basah karena gerimis tipis yang mulai turun. Dan saat itu pula, Raka sadar. Ia telah kehilangan segalanya. Langit malam mulai menurunkan gerimis halus. Cahaya dari lampu jalan memantul di atas genangan air yang terbentuk di trotoar. Dina berjalan menyusuri gang kecil menuju tempat tinggalnya. Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rambutnya yang masih kusut mulai basah. Namun ia tak peduli. Jiwanya jauh lebih basah oleh luka-luka masa lalu yang selama ini ia pendam sendirian. Langkahnya menyentuh tanah dengan tenang, seolah seluruh beban telah dilepaskan di aula pesta tadi sore. Tidak ada lagi yang perlu disesalkan. Tidak ada lagi yang harus disampaikan. Ia telah memenuhi amanah terakhir dari seseorang yang dulu memintanya datang dengan diam-diam, jauh dari sorotan, jauh dari gengsi. Rumah kontrakannya berdinding papan dan atapnya dari seng yang mulai berkarat. Satu ruangan dijadikan tempat tidur sekaligus dapur. Di pojok ruangan, terdapat rak kecil berisi pakaian-pakaian yang dilipat rapi. Meski sederhana, semuanya bersih dan tertata. Dina menyalakan lampu minyak. Ia duduk di atas kasur kapuk tua yang mulai tipis. Ia memandang ke arah jendela yang berembun. Pikirannya masih tersisa pada kata-kata Raka sore tadi. "Sekarang kamu mau apa, Din?" Ia tersenyum lirih. Ia bahkan tidak tahu lagi apa yang harus ia kejar dalam hidup. Yang jelas, ia tidak ingin menjadi bagian dari kehidupan Raka atau Siska, apalagi harta warisan yang dulu sempat ingin ia buang jauh-jauh. Keesokan harinya, Dina kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membantu Bunarti di warung makan kecil di pinggir jalan. Meski hanya dibayar Rp20.000 sehari, Dina tak pernah mengeluh. Baginya, hidup sederhana jauh lebih damai daripada berdiri di tengah kemewahan yang dipenuhi tipu daya dan penghinaan. "Neng Dina, kamu itu sabar banget ya," ujar Bunarti sambil menggoreng tempe. "Sabar itu modal satu-satunya yang saya punya, Bu," jawab Dina sambil mengiris cabai. Hari itu, Dina mendapat kunjungan tak terduga. Seorang pria muda berpakaian rapi datang ke warung. Ia memperkenalkan diri sebagai Adnan, notaris dan pengacara pribadi almarhum Pak Dirman. "Maaf mengganggu, Mbak Dina. Saya diutus keluarga Pak Dirman untuk menyerahkan dokumen ini. Surat wasiat yang Bapak tanda tangani secara sah, lengkap dengan saksi dan rekaman video." Dina menatap map tebal itu. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Bunarti, lalu berkata pelan, "Boleh saya lihat?" Adnan membuka map itu. Di dalamnya terdapat akta resmi, sertifikat kepemilikan tanah, saham perusahaan, dan satu lembar salinan surat dari Pak Dirman, ditulis dengan tinta tangan yang sama seperti surat yang ia serahkan di pesta kemarin. "Jika surat ini dibuka, berarti saya sudah tiada. Dan jika kamu, Dina, membaca ini, maka terimalah semua ini dengan hati yang lapang. Bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu layak mendapatkannya. Gunakan harta ini untuk kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadilah seperti yang ibumu ajarkan, wanita yang tetap mulia walau diinjak." Dina menangis. Air matanya jatuh di atas kertas yang mengandung begitu banyak beban sekaligus kepercayaan. "Kenapa semua ini jatuh ke tangan saya?" gumamnya. Adnan menatapnya serius. "Karena Bapak tahu, kamu tidak akan menyalahgunakan semua ini." Hari-hari selanjutnya hidup Dina berubah drastis. Ia dipanggil ke kantor notaris, diminta menandatangani dokumen penting, dibukakan rekening perusahaan,
bahkan diberi fasilitas untuk mengelola yayasan amal milik Pak Dirman yang selama ini terbengkalai. Namun yang paling mengejutkan adalah, perusahaan keluarga Raka kini resmi berada di bawah kepemilikan Dina. Bahkan rumah besar yang dulunya ditempati Raka kini harus diserahkan kepadanya, sesuai isi surat wasiat. Semua dilakukan secara sah dan di hadapan hukum. Kabar ini cepat menyebar. Media lokal ramai memberitakan kisah wanita miskin yang ternyata mewarisi perusahaan besar karena kebaikan hatinya. Foto-foto Dina yang berpenampilan lusuh di pesta pernikahan menjadi viral. Netizen memperdebatkan kisahnya. Sebagian mendukung, sebagian mencibir, sebagian lagi merasa malu telah menilai orang hanya dari penampilan. Siska syok berat saat mengetahui rumah yang baru ia tinggali selama seminggu harus dikosongkan. Ia sempat marah-marah di depan media, menyalahkan semua orang, bahkan menyebut Dina sebagai pengganggu rumah tangganya. Raka tak banyak bicara. Ia memilih menyendiri. Setelah malam di halte itu, ia seperti kehilangan arah. Ia menghindari media, tidak lagi masuk kantor, dan mengunci diri di apartemen yang disewanya diam-diam. Sampai suatu sore, ia menerima sebuah amplop kecil yang dikirim ke lobi apartemen. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan satu kunci rumah. Di kertas itu tertulis tulisan tangan Dina. Aku tidak mengambil rumah itu. Aku tidak mengambil perusahaan itu. Semua sudah kuhibahkan kembali ke yayasan milik ayahmu. Kamu bisa tinggal di sana, kalau kamu mau, tapi belajarlah jadi manusia. Raka membaca surat itu berkali-kali. Ia menangis. Tangis yang selama ini tertahan. Di luar gedung apartemen, Dina berdiri memandang ke atas. Ia mengenakan baju yang lebih bersih, rambutnya sudah dipotong rapi, dan wajahnya tampak lebih tenang. Tapi hatinya tetap sama, seperti dulu, ketika ia merawat ayah Raka tanpa pamrih. Bu Narti berdiri di sampingnya, membawa sekantong nasi bungkus. Dina, kamu yakin gak salah pilih? Semua orang pasti rebutan harta itu. Tapi kamu justru melepasnya. Saya gak pernah merasa itu milik saya, Bu. Saya hanya dititipi, dan sudah saya kembalikan ke tempat yang semestinya. Malam itu, Dina pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Tapi bukan dengan hati yang penuh luka. Kini ia kembali bukan sebagai wanita yang dihina, tapi sebagai wanita yang menang, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Beberapa pekan berlalu sejak hari itu. Gedung perusahaan milik keluarga Raka yang dulu megah dan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi, kini terasa sunyi. Bukan karena tidak ada aktivitas, tapi karena kehadiran seorang wanita yang tak pernah disangka akan menjadi pemilik tertinggi di dalamnya, Dina. Namun, Dina tak pernah duduk di kursi direktur. Ia datang ke kantor itu hanya sesekali, mengawasi para pengurus yayasan sosial yang kini mengambil alih aset perusahaan sesuai wasiat almarhum Pak Dirman. Ia lebih sering berada di lapangan, membaur dengan masyarakat, datang ke panti asuhan, membantu anak-anak yatim, dan mendirikan dapur umum untuk warga miskin di wilayah kumuh. Kamu tidak mau mengelola perusahaannya sendiri, Dina? Tanya Adnan suatu sore saat mengantar laporan bulanan. Saya bukan orang yang paham bisnis, tapi saya tahu caranya memberi makan orang lapar. Jawaban sederhana itu menyebar. Nama Dina makin dikenal. Bukan hanya karena ia mewarisi harta besar, tapi karena ia menolak menikmati semuanya sendiri. Sementara itu, Raka hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Ia tetap tinggal di rumah lamanya, yang kini telah dikembalikan oleh Dina kepada yayasan, tapi ia hanya diberi izin menempati satu kamar. Seluruh bangunan digunakan sebagai rumah singgah dan kantor pelayanan sosial. Setiap pagi, ia melihat para relawan datang membawa beras, pakaian, dan makanan. Kadang ia bertemu anak-anak jalanan yang tertawa riang di teras rumahnya sendiri. Awalnya ia marah. Rumah ini dulu milik ayahku. Kenapa jadi tempat seperti ini? Tapi kemudian, ia terdiam saat melihat seorang bocah perempuan dengan kaki pincang berlari memeluk relawan dan berkata, "Mbak, terima kasih, aku bisa makan tiap hari sekarang." Hari itu, Raka duduk lama di ruang tamu, memandangi foto ayahnya yang tergantung di dinding. Ia menatap mata dalam potret itu dan seolah bertanya, kenapa ayah lebih percaya pada orang lain,
ketimbang anakmu sendiri? Jawabannya datang bukan dari mulut siapa-siapa, tapi dari diam yang panjang, karena sang ayah melihat siapa yang benar-benar hadir, saat tidak ada siapapun yang peduli. Pada suatu malam, Raka memberanikan diri datang ke tempat Dina tinggal. Ia tidak membawa mobil, tidak berpakaian mewah, hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana kain. Rumah kontrakan Dina masih sama. Tidak besar, tidak direnovasi, tapi tampak bersih dan hangat. Dina membukakan pintu dengan tatapan tenang. "Raka, boleh aku bicara sebentar?" Dina mengangguk, mempersilakan masuk. Mereka duduk bersisian, terpisah meja kayu kecil dan 2 gelas air putih. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucap Raka pelan. "Mulailah dari apa yang belum pernah kamu ucapkan dulu," balas Dina. Raka menggenggam kedua tangannya, kepalanya menunduk, matanya mulai memerah. "Dulu aku terlalu bodoh. Aku kira cinta itu harus disandingkan dengan harta. Aku kira hidup layak itu cuma bisa didapat kalau aku bersama wanita dari keluarga kaya. Kamu tidak salah memilih, tapi kamu salah memahami. Kamu pernah sangat berarti buatku, Din. Tapi aku hianati itu. Dan kamu membalasnya dengan menyerahkan segalanya." Dina menatap Raka lama, lalu berkata pelan, "Apa kamu tahu rasanya memberi sesuatu yang sangat besar kepada orang yang dulu bahkan tak bisa memberi satu alasan untuk tetap tinggal?" Raka mengangguk, air matanya mengalir. "Aku tahu sekarang. Dan aku malu, bukan hanya pada kamu, tapi pada diriku sendiri." Seketika hening. Waktu seolah berhenti. Hanya suara nyamuk dan gemerisik angin malam yang mengisi ruang itu. "Aku tak minta kamu membalas semua ini, Raka. Aku tak ingin kamu merasa utang budi. Aku cuma ingin kamu belajar bahwa tidak semua orang miskin itu hina. Tidak semua yang kotor di luar kotor pula hatinya." Raka menghapus air mata dengan punggung tangannya. "Izinkan aku menebus semuanya, Din. Tidak dengan harta, tapi dengan hidup yang baru. Aku ingin ikut dalam kerja yayasan. Aku ingin mulai dari bawah." Dina menatapnya lama. Ia tidak mengangguk, tapi juga tidak menolak. "Kalau kamu tulus, kamu gak perlu izin dariku. Kamu hanya perlu membuktikannya pada dirimu sendiri." Sejak malam itu, Raka mulai membantu kegiatan yayasan. Ia tak lagi memakai nama belakangnya yang dulu diagungkan. Ia ikut mengangkat karung beras, membagikan makanan, mendata warga miskin, bahkan membantu membersihkan toilet umum di kompleks panti. Beberapa orang mengenal wajahnya dan bertanya, kamu kan dulunya anak bos besar? Sekarang ngapain bersihin selokan?" Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Dulu aku bersih luar dalam, tapi kotor hati. Sekarang biar kebalik gak apa-apa." Dina memperhatikan dari jauh. Ia tidak memberi pujian, juga tidak memberi celaan. Tapi diam-diam, di balik kerudung polosnya, ia menyimpan harapan bahwa mungkin luka lama bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk belajar menjadi manusia seutuhnya. Pada suatu pagi, Raka datang membawa seikat bunga melati. "Ini bukan untuk melamarmu, Din, tapi untuk meminta maaf yang tulus." Dina menerima bunga itu dengan senyum kecil. Melati itu wangi, meski tumbuh di tanah kotor. Mungkin itulah yang kita semua harus jadi. Hari itu, mereka berdiri berdua di bawah pohon rindang di belakang yayasan. Tidak lagi sebagai mantan kekasih yang saling menyakiti, tapi sebagai dua manusia yang sedang belajar menebus masa lalu dengan jalan yang lebih baik. Pagi itu langit tampak cerah. Matahari menyinari halaman depan yayasan yang mulai ramai dikunjungi anak-anak. Dina berdiri di dekat pintu, mengenakan gamis sederhana berwarna hijau daun, dan jilbab krem yang menutup rambutnya. Wajahnya bersih, jauh berbeda dari sosok yang dulu datang dengan kaos lusuh ke pesta pernikahan. Ia tersenyum saat melihat Raka mengangkat kotak berisi perlengkapan sekolah. Beberapa anak membantu memegang tas dan buku. Raka tampak santai. Bajunya basah oleh keringat. Tapi ia justru tampak lebih hidup dari sebelumnya. "Mas Raka, nanti sore ikut ngantar makanan lagi, ya?"
seru seorang relawan. Pasti. Saya udah siapin data wilayahnya. Jawabnya dengan semangat. Dina memperhatikannya dari jauh. Ia tak lagi merasa perlu mengawasi. Ia tahu, seseorang yang telah menyentuh dasar terendah dalam hidup, biasanya akan benar-benar berubah, atau hancur. Dan Raka memilih untuk bangkit. Hari itu, yayasan sedang bersiap mengadakan acara peringatan 1 tahun wafatnya Pak Dirman. Undangan disebar ke keluarga, kerabat, serta warga sekitar. Tidak ada pesta mewah. Hanya doa bersama, santunan untuk yatim piatu, dan pembagian sembako. Dina duduk di ruang kecil tempat ia biasa membaca. Di depannya ada foto lama, saat ia dan Pak Dirman duduk bersama di rumah kontrakan, hanya beberapa hari sebelum beliau wafat. Dina membungkuk, menatap wajah dalam foto itu, lalu bergumam. Pak, kalau hari ini Bapak bisa lihat, mungkin Bapak bakal tahu keputusan Bapak waktu itu bukan sia-sia. Ia menutup mata sejenak. Doanya dalam hati, pelan tapi penuh. Ya Allah, jadikan apa yang kuterima hari ini, bukan sebagai jalan kesombongan, tapi alat untuk menolong mereka yang dulu senasib denganku. Sore menjelang. Aula sederhana yayasan mulai penuh. Di sisi kanan anak-anak yatim duduk bersila. Di sisi kiri, warga sekitar, para relawan, dan sebagian keluarga almarhum. Raka duduk di deretan tengah, mengenakan batik abu-abu. Ia tampak tenang. Acara dibuka dengan tilawah, lalu sambutan dari ketua yayasan. Namun ada momen yang membuat semua orang terdiam. Ketika Dina maju ke depan untuk memberi sepatah dua patah kata. Ia berdiri di depan mikrofon, membawa selembar kertas. Tapi begitu sampai di podium, ia tak membuka kertas itu. Ia hanya menatap hadirin dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Saya datang ke rumah ini, pertama kali bukan sebagai siapa-siapa. Bahkan tak dianggap. Saya sempat dianggap gila, diusir, dan ditertawakan. Tapi di balik semua itu, Allah justru menitipkan pesan bahwa orang hina hari ini bisa jadi mulia esok hari, jika hatinya ikhlas." Ruang itu hening. Semua orang menunduk. Almarhum Pak Dirman bukan hanya memberi saya warisan. Beliau mengajarkan saya bahwa dunia ini tidak bisa diubah dengan kekuasaan, tapi bisa dibalikan hanya dengan kebaikan kecil yang tulus. Dina menatap Raka yang sedang menunduk. Ia tersenyum, lalu melanjutkan. Dan kepada seseorang yang dulu pernah menyakiti saya ucapkan terima kasih. Karena tanpa luka itu, saya mungkin tak pernah tahu bahwa saya bisa sembuh sendiri. Tangis pelan terdengar dari beberapa tamu. Bahkan seorang ibu dari keluarga besar Raka terlihat mengusap air mata. Acara ditutup dengan doa bersama. Setelah itu, warga dan anak-anak mulai menerima bingkisan. Dina turun dari panggung, membantu membagikan satu persatu. Raka menghampirinya setelah semua selesai. "Din, boleh aku bicara sebentar?" "Tentu." Mereka berjalan ke belakang aula, di dekat taman kecil yang dulu dibersihkan bersama. Raka berhenti dan mengambil sesuatu dari dalam saku, sebuah buku harian tua. "Ini, aku temukan waktu bersihin gudang rumah. Ini buku harianmu. Kamu tinggalin di rumah dulu." Dina menerimanya dengan kaget. Ia membuka halaman pertama, dan langsung terdiam. Di situ tertulis tulisan tangan remajanya. "Jika suatu hari aku tidak dipilih, tidak dihargai, tidak dianggap, maka aku akan jadi seseorang yang dipilih Allah karena sabar dan tetap baik, meski dilukai." Air mata Dina jatuh tanpa suara. "Aku baca semua isinya. Aku tahu, kamu sudah menyimpan luka terlalu lama. Tapi kamu tidak pernah menyumpahi siapapun." Dina menutup buku itu, menatap Raka dengan mata yang teduh. "Aku menulis itu waktu kamu putuskan nikah sama Siska. Waktu itu aku merasa hancur. Tapi aku tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar." Raka tersenyum kecil. Ia mengangguk pelan. "Aku dulu terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa siapa yang rela kehilangan segalanya demi tetap mencintai dengan cara yang diam." Matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyapu taman kecil itu.
Dina berdiri dengan buku di tangan, sedangkan Raka masih berdiri beberapa langkah darinya. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin perbaiki semuanya, Din. Dina menjawab tanpa keraguan. Waktu tidak bisa diulang, Raka. Tapi luka bisa dimaafkan. Asal kamu sungguh-sungguh berubah. Aku berubah karena kamu. Jangan. Berubahlah karena Allah. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia mengucap lirih di hadapan Dina. Syahadat yang paling jujur adalah ketika kita mengaku salah dan ingin kembali ke jalan yang benar. Malam itu, mereka tidak saling bersentuhan, tidak saling memeluk. Tapi ada ikatan yang lebih kuat dari fisik, sebuah pengakuan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang siapa yang tetap mendoakan meski ditinggalkan. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Yayasan milik almarhum Pak Dirman kini telah berkembang menjadi pusat layanan sosial terbesar di kota itu. Di dalamnya, bukan hanya anak-anak yatim yang tinggal, tapi juga para lansia terlantar, korban kekerasan rumah tangga, dan keluarga miskin dari berbagai wilayah sekitar. Gedung yang dulunya megah dan dihuni oleh keluarga kaya kini menjadi tempat penuh senyuman dan tawa anak-anak kecil. Di ruang-ruang yang dulu berisi rapat bisnis, kini diisi suara pengajian, kelas membaca, serta doa-doa malam yang tak pernah putus. Di taman belakang, seorang wanita duduk di bangku kayu, mengenakan gamis putih dan jilbab abu-abu muda. Wajahnya tidak lagi tertutup debu dan kelelahan. Ia tampak damai, seperti sungai yang akhirnya menemukan muara. Dina, tangannya sibuk menyulam nama-nama anak yatim pada selimut kecil yang sedang ia buat. Di sampingnya, seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun duduk bersandar sambil membaca Iqra. Anak itu adalah Salsabila, yatim piatu yang sejak bayi dirawat oleh Dina. Bunda, nanti malam kita baca surat apa? Tanya Salsabila. Surat Ar-Rahman. Ya sayang, supaya hatimu juga penuh rahmat. Dina tersenyum, mengusap rambut Salsabila dengan lembut. Di sisi lain taman, Raka sedang memotong batang bambu untuk membuat rak buku anak-anak. Ia tampak sehat, tubuhnya lebih kurus dari dulu, tapi sorot matanya tidak lagi kosong. Ia bicara pelan, penuh sabar, dan selalu meminta izin kepada siapapun sebelum bertindak. Dulu, ia bicara dengan nada tinggi. Sekarang, ia bicara dengan hati yang rendah. Hubungannya dengan Dina telah berubah menjadi ikatan spiritual. Mereka tidak menikah, tidak berumah tangga dalam bentuk duniawi. Tapi keduanya saling menopang di jalan Allah, menjalani kehidupan bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pejuang yang sama-sama lelah dan sama-sama ingin menang, dengan cara yang benar. Pernah suatu hari, seorang wartawan muda datang mewawancarai Dina dan Raka. Ia bertanya, dengan penasaran, Bu Dina, mengapa ibu tidak menikah dengan Pak Raka? Padahal kisah cinta kalian begitu kuat. Dina tersenyum lembut. Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, karena hidup ini tidak selalu harus berakhir dengan memiliki. Kadang, cukup tahu bahwa orang yang kita cintai, akhirnya jadi orang baik. Wartawan itu terdiam. Ia menatap wajah Dina dan Raka yang hanya saling melempar senyum, lalu kembali sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hari-hari berjalan dalam kesederhanaan. Dina tetap tinggal di rumah kontrakan lamanya. Meski kini ia bisa membeli rumah sebesar istana, ia memilih tetap dekat dengan warga. Tiap pagi ia berjalan kaki ke yayasan, membawa bekal sendiri, dan menyapa satu persatu orang di pasar. Bu Dina, mau beli tempe? Mau, dong. Tapi saya juga bawa kue. Mau ditukar gak? Canda tawa itu jadi ciri khas di pasar. Anak-anak pasar memanggilnya Bunda Warna, karena setiap harinya Dina selalu mengenakan jilbab dengan warna berbeda dan membagikan pensil warna untuk anak-anak kecil yang suka menggambar di tanah. Raka sendiri kini menjadi kepala program pendidikan. Ia bukan hanya mengelola administrasi, tapi juga ikut mengajar. Ia membuka kelas motivasi untuk remaja putus sekolah. Dalam satu sesi, ia pernah berkata, "Saya dulunya orang yang menganggap uang bisa membeli segalanya. Tapi saya tidak sadar, ada satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu orang yang tetap mendoakan kita,
bahkan saat kita menyakiti mereka. Kata-kata itu diam-diam ditulis oleh murid-muridnya dan ditempel di dinding kelas. Mereka menyebutnya kalimat yang menyadarkan. Pada malam hari, ketika semua sudah tidur, Dina sering duduk di teras rumahnya. Ia membawa buku harian lamanya. Buku yang dulu pernah ia isi dengan tangisan, dengan pengakuan, dan dengan doa yang tak pernah ia ucapkan lantang. Kini, halaman-halaman baru berisi daftar nama anak yatim, kebutuhan yayasan, dan catatan ucapan terima kasih dari warga. Di salah satu halaman terakhir, Dina menulis, "Jika aku mati esok hari, biarlah kuburku penuh dengan doa orang-orang kecil, bukan bunga dari orang besar. Karena aku pernah menjadi yang paling kecil, dan justru dari situ aku melihat Allah paling dekat." Di halaman seberangnya, Raka pernah menulis satu kalimat balasan dengan pensil. "Dan jika aku mati lebih dulu darimu, biarkan tubuhku dikubur oleh tangan-tangan yang pernah kutolak. Karena sekarang aku hidup untuk mereka." Buku itu tidak pernah dibaca orang lain. Tapi kisah di dalamnya menyebar kemana-mana. Bukan lewat media, tapi lewat perbuatan nyata. Pernah suatu waktu, seorang pengusaha datang dan menawarkan sumbangan besar. "Saya ingin beri 1 miliar untuk yayasan ini. Tapi tolong cantumkan nama saya di bangunan depan." Dina menatap pria itu dengan tenang, lalu menjawab, "Kalau Anda ingin memberi untuk dikenang, kami tidak bisa menerimanya. Tapi jika ingin memberi untuk membantu, berapapun itu, kami akan bersyukur." Pria itu terdiam. Ia kemudian memberikan sumbangan 2 juta rupiah tanpa nama. Karena itulah, yayasan itu berkembang tanpa sponsor besar, tapi kuat karena ketulusan. Dina dan Raka tidak membangun imperium. Mereka membangun hati. Dan dari hati-hati kecil itulah, lahir ratusan orang yang kini tak lagi merasa sendiri. Pada hari Jumat sore, saat semua kegiatan selesai, Raka duduk bersama anak-anak di taman. Dina membawa termos teh dan beberapa potong roti. Salsabila duduk di pangkuannya, tertawa kecil karena kucing peliharaan yayasan menggigit ujung roti. "Bunda, kenapa kita gak punya mobil kayak orang kaya?" "Karena kita gak butuh mobil buat sampai ke surga. Nak, cukup hati yang bersih, langkah yang ringan, dan doa yang ikhlas." Salsabila mengangguk seolah mengerti, lalu mencium pipi Dina dan berkata, "Aku sayang Bunda. Nanti aku juga mau bantu orang miskin." Dina memeluknya. Matanya berkaca. Raka menatap dari samping. Ia tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum yang datang dari jiwa yang dulu terluka, lalu disembuhkan oleh seseorang yang ia buang sendiri. Dan kini, tidak ada pesta, tidak ada mahkota, tidak ada pelaminan. Tapi ada rumah yang tenang, ada tangan yang tulus, ada hati yang menang, tanpa harus menyakiti siapapun.